Mungkin pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai berlaku untuk para pelaku pembunuhan dalam video ini. Mereka melakukan kejahatan yang tidak terbayangkan kepada banyak orang dan mendapat balasan saat berada di penjara. Mulai dari seorang mantan perawat rumah sakit hingga residivis dari Indonesia yang kematiannya menimbulkan tanda tanya. Pakai headphone-mu dan enjoy the story. Pria yang nampak normal ini adalah Donald Harvey. Seorang pembunuh berantai yang mengagetkan publik Amerika di tahun 1987 karena tindakan kejam yang ia lakukan. Bagaimana tidak, dalam laporan resmi kepolisian, Harvey yang juga berprofesi sebagai perawat ini telah membunuh kurang lebih 48 orang pasiennya dalam kurun waktu 17 tahun. Namun banyak pihak mengklaim bahwa Harvey telah membunuh 87 orang. Oleh karena itu, ia juga disebut sebagai Angel of Death atau Malaikat Kematian. Pria yang lahir di tanggal 15 April 1952 ini mulai bekerja di rumah sakit sejak umur 18 tahun. Saat itulah pembunuhannya dimulai. Ia mengaku membunuh para pasiennya dengan menyuntikkan racun arsenik, sianida, atau insulin dengan dosis berlebihan ke tubuh mereka. Bahkan ia juga mengaku beberapa kali mematikan ventilator pasiennya agar mereka meninggal. Harvey tidak menargetkan para korbannya. Ia beralasan ingin menghilangkan rasa sakit para pasiennya dengan membunuh mereka. Ia pun ditangkap pada tahun 1987 dan menerima hukuman penjara seumur hidup setelah ia mengakui perbuatannya. Harvey kemudian ditempatkan di penjara Toledo, Ohio, sampai akhirnya di tahun 2017 lalu meninggal di rumah sakit setelah dihajar oleh salah satu narapidana lainnya yang bernama James Elliot. Salah satu alasan Elliot membunuh Harvey adalah karena ia terus membanggakan perbuatannya pada seisi penjara tersebut. Roger Kipp adalah seorang pria asal San Diego, California yang telah membunuh dan melakukan pelecehan seksual kepada 8 korbannya pada tahun 1977 hingga 1987. Kipp melakukan kejahatannya dengan menjerat leher setiap korbannya. Ia juga diketahui selalu mencukur rambut korbannya sebelum meninggalkan tempat kejadian. Setelah 11 tahun, akhirnya Kipp berhasil ditangkap kepolisian pada tahun 1988, 1 tahun setelah membunuh korban terakhirnya yang bernama Darcy Frankenpolt. Untuk menghindari hukuman mati, Kipp kemudian mengakui semua pembunuhan yang ia lakukan. Ia akhirnya divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan dan ditempatkan di penjara Mule Creek, California. Setelah menjalani hukumannya selama 33 tahun, Kipp ditemukan meninggal di dalam selnya. Ia dibunuh oleh teman satu selnya yang bernama Jason Boudreau. Jason Boudreau mengaku ingin membalaskan dendam para korban yang telah dibunuh oleh Kipp. Dalam laporan otopsi diketahui Kipp dibunuh dengan cara dijerat lehernya seperti para korbannya dahulu. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat sosok pria ini? Pria bermata tajam ini adalah Charles Howard Smith Jr. Ia merupakan pembunuh berantai yang telah menghebohkan Tucson, Arizona pada tahun 1960-an. Smith kecil merupakan anak adopsi dari pasangan suami istri bernama Charles dan Catherine Smith. Namun hubungan dengan ayah adopsinya tidak berjalan dengan baik. Beberapa saat kemudian orang tua adopsinya pun bercerai. Smith kemudian mencoba bertemu dengan ibu kandungnya, namun ia diusir dan dilarang untuk menemui ibunya kembali. Kehidupan sekolah Smith tidak spesial.
Dia bukan orang yang pintar dalam akademis, namun ia terkenal akan karisma dan mempunyai tampilan fisik yang di atas rata-rata. Hal itulah yang membuat sifat Smith semakin sombong. Saat ia berumur 22 tahun, Smith merencanakan pembunuhan kepada seorang wanita yang bernama Ellen Rowe hanya karena menolak ajakannya untuk berkencan. Rowe pun dipancing untuk datang ke sebuah gurun di Arizona. Rowe pun dilecehkan dan dibunuh saat itu juga. Beberapa bulan kemudian, Smith membunuh Fritz bersaudara dengan alasan yang sama. Smith sempat dipenjara atas perbuatannya tersebut, namun ia berhasil kabur dari penjara pada tahun 1972 dan kembali melakukan pembunuhan. Tak lama berselang, Smith pun berhasil ditangkap kembali dan langsung divonis mati oleh pengadilan. Akhirnya pada tahun 1975, ia meninggal setelah ditusuk 47 kali oleh 2 orang sesama tahanan. Mereka mengaku kesal karena Smith dengan bangganya bercerita tentang bagaimana ia melecehkan dan membunuh para korbannya. Daniel Camargo Barbosa merupakan seorang pembunuh berantai asal Kolombia yang diketahui telah melakukan pelecehan seksual kepada para korbannya dan juga telah membunuh setidaknya 180 orang wanita dalam karir kejahatannya yang diyakini terjadi selama tahun 1970-an hingga 1980-an. Daniel Camargo merupakan seorang laki-laki yang mempunyai kecenderungan membenci wanita. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena masa kecilnya bersama ibu tirinya. Disebutkan bahwa Daniel telah kehilangan ibunya bahkan sebelum ia berusia 1 tahun. Semenjak itu ia tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya yang memperlakukannya dengan kejam. Namun terlepas dari masalah dalam keluarga yang ia alami, Daniel diketahui merupakan siswa yang menonjol di kelasnya. Ia diketahui memiliki IQ 116. Namun keinginannya untuk terus belajar terhenti ketika ia terpaksa harus putus sekolah demi membantu keluarganya secara finansial. Setelah inilah Daniel melakukan banyak kejahatan sebagai mata pencahariannya. Kejahatan tersebut dimulai dengan pencurian, namun berkembang menjadi tindakan pelecehan seksual kepada para korbannya. Setelah keluar masuk dari penjara selama masa hidupnya, penangkapan terakhirnya pada 25 Februari 1986 lah yang membuka semua kejahatannya. Daniel Camargo diketahui memburu para wanita dengan berpura-pura menanyakan tempat tinggal seorang pastor daerah setempat, dan kemudian di dalam perjalanan, Daniel akan melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Setelah melakukan aksi bejatnya, ia akan membunuh para korbannya agar ia tidak kembali tertangkap polisi. Diketahui total pembunuhan mencapai 180 orang wanita. Ia sengaja mencari para gadis yang naif untuk ia perdaya. Pada tahun 1989, Daniel Camargo dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Hukuman ini merupakan hukuman maksimum yang tersedia di Ekuador pada masa itu. Namun si pembunuh kini harus menerima nasibnya pada 13 November 1994. Daniel Camargo ditikam hingga mati di dalam penjara oleh Giovanni Nogueira yang merupakan keponakan salah satu korbannya. Daniel Camargo berusia 64 tahun pada saat kematiannya. Kasus seorang pria asal Aceh bernama Samsul Bahri ini mungkin bisa membuat Anda naik darah. Bukan hanya karena wajahnya yang terlihat sangat jahat, namun apa yang ia perbuat kepada keluarga kecil di Kecamatan Birem Bayun, Aceh Timur ini sungguh sangat di luar nalar. Samsul Bahri adalah seorang residivis yang bebas karena mendapat asimilasi saat COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Setelah bebas, ia kemudian mendatangi rumah seorang wanita berinisial DN. Samsul Bahri mengaku sudah lama menyimpan perasaan kepada DN. Ia kemudian menyelinap masuk ke rumah DN dan mencoba melecehkannya. Putra DN yang mengetahui hal tersebut kemudian mencoba membela sang ibu. Namun Samsul yang sudah gelap mata langsung membunuhnya dan membuangnya ke sebuah sungai.
Tak lama setelah kejadian, polisi berhasil menangkap Samsul Bahri dan menghadiahi timah panas karena Samsul yang mencoba melawan. Dalam dakwaannya kali ini Samsul Bahri mendapatkan vonis hukuman mati. Namun belum genap sepekan di penjara, ia dinyatakan meninggal oleh kepolisian daerah Langsa. Padahal 1 hari sebelumnya dokter menyatakan kondisi Samsul normal meskipun Samsul mengeluhkan sesak pada dadanya. Bagaimana pendapat Anda tentang kematian Samsul Bahri ini? Apakah kematian Samsul Bahri murni karena sakit yang dideritanya? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.